Dua agama besar di dunia, Kristen dan Islam. Orang Kristen mengklaim dari Alkitab bahwa Yesus Kristus disalibkan di kayu salib. Kristus lewat Roh Kudus bicara tentang dirinya sendiri. Dahulu aku mati, sekarang aku hidup. Namun kaum Muslim menegaskan dari Al-Quran bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Seperti firman Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Jadi apakah kebenarannya? Anda putuskanlah sendiri. Pastor Ruknuddin Henry Pio, lebih dikenal sebagai Pastor Rukni. Berusia 43 tahun, beliau adalah misionaris Arab Kristen. Beliau lahir sebagai orang Kristen di Basra, Irak, lalu dibesarkan di Kuwait. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Master in Science dari Universitas Bombay. Beliau memiliki pengalaman bervariasi dalam mengajar, termasuk pengajaran dan pelatihan komputer, bahasa Arab, konsultasi komputerisasi, dan pengembangan program software komputer dalam bahasa Arab. Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Pembicara kedua hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional. Beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Jazakallah. Kini kita masuk pada bagian kedua acara ini, sesi tanggapan. Saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyajikan tanggapannya sekitar 15 menit. Pastor Rukni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zakir untuk poin-poin Anda. Saya melihat banyak diskusi yang non-logis. Beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu dalam banyak hal sangat parah menjadi non-logis. Itu bahkan sulit untuk didiskusikan. Tapi hanya beberapa poin yang akan saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi semuanya. Beberapa poin yang saya akan katakan karena tujuan saya di sini bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi untuk hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalib. Itu tujuan saya, walaupun saya kalah berdebat. Oke? Itulah tujuan saya di sini. Sekarang, yang pertama adalah bicara tentang hal-hal yang memalukan dalam Alkitab. Adalah begini, Alkitab itu begitu setia dalam hal kebenaran. Itu seperti cermin yang setia. Kalau muka saya jelek, cermin saya akan bilang, kamu jelek. Dan kalau muka saya tampan, cermin saya akan bilang, kamu tampan. Alkitab seperti itu. Karena itulah, itu mewakili kedua sisi manusia. Ia menunjukkan dosa dan aib manusia. Sampai sejauh mana manusia berdosa terhadap Tuhan. Pada saat yang sama, ia menunjukkan sampai sejauh mana manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Karena itulah, Alkitab adalah catatan yang seimbang mengenai kondisi manusia. Ia tidak akan memberitahu Anda, Santo Paulus adalah orang yang hebat, tidak pernah melakukan kesalahan.
Tidak, ia memberitahu Anda kesalahan-kesalahannya. Kalau Anda melihat tulisan lain, baik Islam ataupun tulisan lain, mereka membuat seorang manusia itu seolah-olah dewa. Orang itu ditampilkan begitu sempurna, tidak pernah berbuat salah. Hanya Yesus yang tidak berdosa, oke? Jadi Paulus punya ciri baik, tapi dia punya sifat pemarah yang parah, hingga saya tidak mau dia jadi pastor kepala saya. Dia pernah bertegang dengan para pastor. Dia pernah bertengkar dengan Petrus mengenai makanan atau semacamnya. Dan juga Yohanes. Itu tidak pernah bohong. Itu menunjukkan kedua sisinya. Banyak hal lain, para nabi, para hamba Tuhan. Ya, misalnya saja Yusuf. Dalam hidup rahasianya ia mempraktekkan ramal-meramal. Ia punya kebiasaan suka meramal. Ia hamba Tuhan yang hebat, tapi ia punya beberapa kelemahan. Ia mencari tahu, mengungkapkan rahasia-rahasia lewat ramalan. Itu tidak baik. Dan banyak sekali, banyak orang yang punya sisi baik dan sisi buruk. Alkitab menunjukkan pada Anda bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ini menunjukkan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa terhadap Allah. Bapaknya, walaupun begitu sebagai remaja, dia tidak mematuhi orang tuanya. Tapi setelah itu ia mengikuti mereka. Ia tidak mengikuti mereka terus seperti yang diharapkan pada remaja lelaki usia 16 tahun atau 12 tahun. Tapi saat mereka kembali untuk menegur Yesus, Yesus mengikuti mereka. Ia sedang belajar sebagai manusia. Ia belajar kitab suci, kitab Ibrani. Ia belajar tentang ketaatan. Karena ia belum mengetahuinya, lantas ia belajar. Itu adalah Yesus yang alami. Tapi sejauh dosa, ia tidak pernah berdosa terhadap Allah. Jadi Alkitab adalah catatan yang setia dalam hal baik dan buruk. Anda ingin lihat bagaimana manusia bisa sesungguhnya jadi bagaimana? Bacalah Alkitab. Anda ingin lihat manusia bisa jadi sehebat apa? Baca Alkitab. Seorang penjahat seperti Paulus bisa jadi santo. Allah bisa membuat seorang berubah. Seorang nelayan sederhana dan tidak berpendidikan ternyata bisa menjadi pemimpin dunia. Bacalah itu dalam Alkitab. Anda tidak perlu menjadi PhD atau MSc atau gelar tertentu lainnya. Anda bacalah apa yang dilakukan Yohanes. Orang biasa yang tidak berpendidikan, tapi ia memimpin seluruh dunia. Oke? Jadi dalam hal meninjau Alkitab, hal kedua Alkitab juga penuh dengan simbolisme dengan banyak cara. Allah mengatakan banyak hal lewat simbolisme. Baik, itu satu hal. Mengenai huruf K besar dan huruf K kecil dalam kamus, saya belum memeriksa poin itu. Tapi dari kata-kata dari Dr. Zakir, saya dapat kesan kata kebangkitan dengan huruf K besar diberikan sebagai contoh dari kebangkitan. Dan menurut saya beliau itu salah. Kebangkitan yang berarti hidup kembali dari kematian. Contohnya adalah kebangkitan Yesus dari orang mati. Ia salah mengerti itu. Menurut saya itu bukan sudut pandang religius. Karena itu adalah contoh. Kebanyakan kamus memberi saya contoh kata itu. Jadi menurut saya, itu tidak ada hubungannya dengan kami orang Kristen menganut prinsip huruf K besar itu kebangkitan Kristus dan huruf K kecil itu kebangkitan lain. Menurut saya bukan begitu. Anda salah paham tentang hal itu. Sekarang poin lain yang dikatakannya menyalibkan Taurat. Itu tidak berarti Taurat itu sendiri. Ia hanya bicara tentang bagaimana Taurat itu menghakimi saya karena saya itu pendosa. Daftar hukuman saya itu karena tuntutan Taurat. Dan itulah yang ditimpakan pada Yesus disalib. Jadi bukan Alkitab atau firman Tuhanlah yang disalib. Pernyataan itu tidak ada artinya, tidak logis. Taurat itu suci dan murni. Taurat itu dimaksudkan untuk mengungkapkan dosa, bukan menyembuhkan dosa, tapi untuk mengungkapkan dosa. Oke, tapi Yesus datang untuk menyembuhkan dosa. Jadi itu bukan menyalibkan Taurat, tapi menyalibkan segala kutukan dan hukuman yang dijatuhkan Taurat terhadap. Daftar yang isinya